Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelasnya siapa? Boleh, silakan langsung dibimbing doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Bagaimana studi turnya kemarin? Capek. Ada bahagianya, tapi ada berminat untuk masuk kampus itu? Ada? Yang di Jogja, siapa yang mau kuliah di Jogja? Gak mau di Bandung? Mau kuliah di mana, Muzat? Unpad. Masya Allah. Pokoknya semoga kalian bisa masuk ke kampus impian kalian ya. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa ya? Yang tidak hadir? Siapa? Oh iya. Yang tidak hadir siapa? Alia, Choirun, Keisha, siapa? Irka, Kenza, Rea, Raffi, Moza, sama Justin. Dah. Firna. Ini. Oh, Nasa. Mereka semua sakit ya? Kecapean ya habis studi tour ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai kritik seni ya. Jadi diharapkan kalian sebagai peserta didik itu dapat mengevaluasi karya seni rupa berdasarkan tema, jenis, fungsi, tokoh, dan nilai estetisnya. Jadi tujuan kita mempelajari materi kita hari ini ya yang seperti saya sebutkan tadi. Oke, lanjut, mungkin kita ice breaking dulu ya. Oke, perhatikan. Kalau saya ucap selamat pagi, tepuknya sekali. Kalau saya ucap selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya ucapnya selamat sore, tepuknya 3 kali. Kalau saya sebutnya selamat malam, tepuknya kada. Ya, coba tes dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Pagi. Pagi. Sore. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mungkin silakan dicek HP-nya masing-masing. Ya. Udah? Di sana sudah saya kirimkan Google Form ya. Coba dicek. Ya. Nah, itu nanti boleh langsung diisi, saya beri waktu 5 menit untuk mengisinya ya. Oke, baik. Karena telah mengisi dan saya juga sudah mendapat respon dari kalian. Oke, sekarang kita akan ulas, kupas bersama-sama. Yang pertama, menurut kalian apakah semua karya seni rupa itu indah? Nah, apakah ada yang jelek atau ada yang bagus sekali atau ada yang sangat tidak bagus sekali? Menurut kamu bagaimana sih, Mas? Dari apa ya? Dari gaya pembuatannya, terus dari sudut pandang orang yang lihat dan pembuatnya gitu. Oke, tergantung dari gaya, pembuatan, dan sudut pandang dari orang yang melihat. Apakah ada pendapat lain? Oh Pak, gak semuanya indah Pak misalnya. Apakah ada? Setuju dengan Dimas? Setuju? Berarti setiap karya itu indah tergantung siapa yang melihatnya. Oke.
Pertanyaan nomor 2, pernahkah kalian melihat sebuah karya seni yang membuat kalian terdiam atau berpikir, wah, atau pikiran kalian, saya bisa nggak ya bikin ini, atau saya bisa nggak ya menjadi seperti ini? Kalian pernah terpikir nggak? Belum pernah melihat karya? Pernah ya? Jadi apa yang kalian pikirkan ketika melihat sebuah karya seni rupa? Maknanya. Berarti kamu lebih memaknai karya itu. Saya mendapat pelajaran dari karya ini seperti itu ya? Iya. Berarti sangat pengalaman bermakna ya yang dapat kita ambil ya. Oke, ini yang terakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang karya seni yang diciptakan dari barang bekas? Apakah itu layak disebut sebuah karya? Layak. Kenapa? Karena dari barang bekas bisa dijadikan sebuah karya seni yang memiliki makna. Karena dari barang bekas bisa dijadikan karya seni yang memiliki makna. Bagus. Ada pendapat lain? Sepakat ya? Oke, sepakat. Berarti apapun itu bisa menjadi karya ya, asalkan mempunyai tujuan yang jelas dan motivasi yang jelas. Oke, baik. Nah, sekarang kalian secara berkelompok akan saya kasih karya-karya seni. Jadi silahkan kalian amati karya seni ini, ya. Silahkan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah. Silakan. Oke. Udah? Oke, sekarang boleh perhatikan saya. Jadi sebelum saya memberikan arahan kepada kalian bahwa saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Kalian tentu pernah mendengar kata kritik kan? Terus apa yang ada di pikiran kalian ketika pertama kali mendengar kata kritik? Komentar. Apakah kritik selalu jelek? Tapi nyatanya kebanyakan ya. Oke, berarti mau dikritik. Secara pribadi tidak. Tapi ingat, kritik itu untuk membangun kita agar kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tetapi lain lagi ceritanya dengan kritik dalam seni rupa. Nah, kalau kritik dalam seni rupa ini adalah tanggapan yang diberikan ketika seseorang mengapresiasi ide atau gagasan orang lain, ya. Jadi ada dua hal yang berbeda antara kritik dan apresiasi. Jadi masih banyak macam-macamnya dan akan saya lanjutkan. Nah, di sini ada tahap-tahap penulisan kritik. Yang pertama deskripsi, ya. Deskripsi yakni di mana tahapan kritik untuk dapat menentukan, mencatat atau juga mendeskripsikan segala sesuatu yang dapat dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau dapat mengambil kesimpulan. Jadi kita itu mendeskripsikan dulu. Kita ini melihat karya, terus kita dapat mendeskripsikan. Itu tahap pertama ya. Tahap kedua adalah analisis formal, di mana tahapan kritik karya seni dapat menelusuri suatu karya berdasarkan struktur formal maupun juga unsur pembentukannya. Jadi kita analisis secara formal bagaimana proses pengkaryaan ini. Setelah melakukan deskripsi baru analisis formal, selanjutnya adalah interpretasi, di mana kita bisa menafsirkan, ini karya ini seperti apa, ya. Kita menafsirkan sendiri interpretasi kita. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian. Nah, disinilah tahap kritik itu menentukan kualitas karya seni. Jadi setelah kita mengkritik karya seni,
yang tentu saja bukan berdasarkan kita pribadi, tapi berdasarkan apa tadi? Proses pengaryaannya, bahan yang digunakan, sudut pandang yang dilihat. Oke. Selanjutnya, nah ini ada beberapa jenis kritik seni. Yang pertama kritik populer. Kritik populer itu biasanya yang diadakan di masyarakat biasa lah. Wah ini si karyanya ini menurut saya kurang. Saya ini suka yang dari batu, saya nggak suka yang dari kayu misalnya. Terus kritik jurnalis, kritik atau hasil penanggapannya disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi seperti, wah ini karya ini seperti ini harus lebih baik lagi ketika prosesnya dipahat seumpama. Seperti itu di ruang publik. Selanjutnya kritik keilmuan ya bersifat akademis. Terus kritik kependidikan bersifat kependidikan. Nah, selanjutnya adalah fungsi kritik dalam karya seni. Jadi sebenarnya fungsi ini ada dua ini, seperti dua mata pedang. Jadi bisa berguna juga bisa menyerang. Di mana manfaatnya yaitu ini mana ini? Dapat memberikan saran kepada kita agar karya itu dapat menjadi lebih baik, lebih sempurna dan dapat diterima oleh masyarakat luas, ya. Nilai estetikanya nggak usah. Nah ini dua hal yang harus dibedakan. Mau dikritik karya seni rupa maupun dikritik lain ada dua hal yang harus diperhatikan ya. Nilai estetis pada karya seni rupa terdapat dua sifat. Yang pertama objektif. Objektif ini berupa keindahan karya seni terletak pada bentuknya, ya dapat dilihat dengan mata, itu objektif. Kalau subjektif berupa keindahan yang tak terbatas pada unsur-unsurnya yang dilihat oleh mata, melainkan juga ditentukan oleh selera penikmatnya. Jadi dapat dibedakan ya objektif dan subjektif. Yang dapat dilihat objektif, yang dapat dirasakan selera subjektif. Nah, oke. Selanjutnya silakan kalian tulis. Selanjutnya kalian buat kritik seni tentang karya yang saya berikan berdasarkan tahap-tahap yang telah kita pelajari. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah? Silakan maju ke depan. Karyanya ditunjukin dan ya pendapat kalian bagaimana. Oke, silakan. Ayo. Ayo. Iya. Ayo. Iya, plus karyanya sekalian. Oke, yang lain perhatikan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan kami di sini Kalila dan Alisa, kami ingin mengkritik salah satu karya seni rupa dari punyanya Melva Zahra kelas 11 SMA. 11 MSA. Jadi dari karya di sini kami mengkritik kalau warna itu sudah cukup menarik. Kemudian karena dari perpaduan warna orange dan merah pada ikan itu kayak memberi kesan hidup. Kemudian dilaraskan dengan background warna biru yang melambangkan laut. Selanjutnya, secara ide juga kreatif. Ikan di sini dibuat timbul menggunakan batu yang membuat karya ini saat dipegang sedikit berat. Tetapi gambar pada sirip dan ekor sayangnya di sini terlihat kecil, jadi kurang terlihat, cocok sama badannya. Kurang cocok. Kemudian penggambaran latar belakang pada laut juga sepi. Saran dari kelompok kami bisa ditambahkan lagi seperti tumbuhan, hewan-hewan kecil. Kemudian yang terakhir bagian media kardus, saran dari kami diganti dengan yang lain agar serasi dengan penggunaan media yang baru ini.
itu. Oke, tepuk tangan. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau disanggah? Menurut saya nggak sependapat nih tentang karyanya. Apakah ada? Ada? Nggak ada, berarti Bagus. kita sudah benar. Oke, silakan duduk kembali. Siapa namamu? Kalisa dan Kalila ya. Ya. Oke, selanjutnya silakan maju ke depan. Kalian boleh memberikan pendapat ya atau sanggahan ya. Yang nyangga, saya nilai plus atau memberi tanggapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama adalah media dari karya ini adalah teks dari kalender. Lalu untuk bahannya ini dari cat air. Terus ada kemudian kalau untuk di sini dari warnanya itu adalah aku dan dia dari satu orang. Kalau di sini dia diperlihatkan bahwa ada orang yang miskin, terus sebetulnya sebagai cowok yang kayak dia karena baiknya diberinya tidak berani kalau makanya itu kemudian karena di sini warna dua mereka ini memang memunculkan atau menggambarkan suatu kesedihan yang mendalam. Nah, untuk tokoh-tokohnya sendiri ada dua orang pria dan satu orang cewek. Wanita maksudnya. Kemudian di sini juga ditambahi dengan siluet hujan yang seperti garis-garis ini. Kemudian juga ini dibuat dari seperti buat pagar. Kemudian untuk tanggapannya silakan kamu. Saya evaluasi dari karyanya. Evaluasi itu bentuk hujan yang banyak garis-garis hujan. Terus hujannya nggak rata. Terus warna yang kurang rata dan balance. Jadi itu dari evaluasi kita. Kemudian ini ada tambahan evaluasi lagi ya. Mungkin untuk dari gambar ini, mungkin payungnya ini ukurannya tuh agak dibesarkan sedikit agar bisa kontras dengan bagian yang kosong tidak diisi dengan hujannya. Karena kalau seperti ini kan juga terkesan tidak rata apabila payungnya kurang besar. Baik, sekian kritik dan evaluasi dari kami. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Ada tanggapan dari presentasi kelompoknya mereka? Oke, baik, silakan tanggapan dari Mbak Kaila ya. Kalisa. Astagfirullah. Kalian berdua terus soalnya. Menurut saya ini karena penggunaan medianya cat air, kemudian bahannya itu kan kardus, jadi mempengaruhi hasil akhirnya yang membuat kardusnya itu jadi lembek, sehingga mungkin bisa saja membuat tas itu nggak awet, mungkin lama-lama nanti bakal seperti itu. Oke, nah tanggapan dari Mbak Kalisa tadi objektif atau subjektif? Objektif dapat dilihat. Oke, mungkin nanti ditambahin lagi buat ini ya. Mungkin ada lagi nih teman-teman? Udah? Kasih tepuk tangan untuk kelompok mereka.
Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya yang sudah presentasi. Oke. Saya rasa anak-anakku semua ini sudah bisa menerapkan kritik seni berdasarkan kaidah. Dan saya rasa kalian sudah bisa untuk mengapresiasi karya, bahwa karya ini dibuat atas motivasi, atas usaha, tidak sembarangan. Jadi kesimpulan, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Silakan. Silakan. Oh ya. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari materi dan presentasi kita, apresiasi kita, kritik kita hari ini? Kalau misalnya dari saya sendiri, ringkasannya dari materi ini tuh untuk karya, untuk kritikan karya belum tentu menurut kita itu sebuah kritikan, menurut orang lain itu sebuah kritikan. Jadi tergantung siapa yang melihat sih Pak, karena dari saya pribadi sendiri, mungkin kalau misalnya ngelihat satu karya, oh karya ini bagus, cuman pasti ada orang kayak ini karyanya maksudnya apa. Jadi tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing. Jadi kritik bisa dilihat dari sudut pandang orang yang melihat. Oke, siap. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, lagi-lagi kita berbicara tentang perspektif. Jadi ini ada yang beranggapan bahwa ini paus di atas awan dan ini bayangannya yang jadi laut. Dan juga ada yang beranggapan ini batu. Kalau dari jauh ini batu ini. Ya. Pausnya berselancar di ini, di atas. Apa ini? Pausnya terbang. Pausnya terbang. Enggak Tapi sih. secara makna filosofis, ini beda lagi dari pengkaryaan. Jadi maknanya apa ya kira-kira? Oh, ternyata kita jangan takut untuk menggapai mimpi setinggi apapun, sebesar apapun. Jangan takut. Sama paus. Ini filosofis dari pengkaryaan. Lagi-lagi kita mengkritik atau memberi saran atau memberi apresiasi itu tergantung perspektif. Kesimpulannya adalah kan ada dua jenis tuh, subjektif dan objektif. Objektif yang dapat dilihat dengan mata, subjektif yang dapat kita rasakan. Oke. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Minggu depan karya-karya yang sudah jadi akan kita kritik, akan kita ulas, akan kita kupas. Jangan lupa untuk dibawa yang minggu depan. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Oke. Sedikit tambahan bahwa sebenarnya pelajaran hari ini, pelajaran yang kita lakukan pada hari ini itu berdasarkan pengalaman kita sehari-hari. Ya, experiential learning. Kita belajar dari pengalaman. Apakah kalian pernah dikritik? Tentu. Apakah kalian pernah diapresiasi? Tentu. Apakah kalian pernah mengkritik? Pernah. Tetapi ada kaidah-kaidahnya. Dan juga setiap daerah, setiap suku itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi seumpama kalau orang Batak yang kritik terlalu keras, betul tidak? Tapi kalau orang Jawa yang kritik halus. Tapi kalau menurut orang Batak itu tidak keras. Oh begini kak, jauh. Jadi lagi-lagi jangan melihat siapa yang mengkritik, mengapresiasi, tapi lihat apa yang dikritik. Apakah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan pendidikan ataupun jurnalistik ataupun pandangan masyarakat, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak? Kalau tidak ada, saya akhiri. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.